Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng tutorial Maklar Etian, guys. Oke, selamat siang menjelang sore aja untuk Anda yang tentunya baru aja nonton channel ini, guys, ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat aja. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tutorial cara penanganan TV LED Polytron. Ada suara, gambar gelap, tapi backlit lampunya nyala, guys, ya. Oke, ini tampilannya, guys, ya. Polytron, ya. Serinya PLD 32T700, ya. Oke, kita nyalain. Ini tampilannya gini, guys. Oke, layarnya blank, ya, berarti backlit lampunya oke, guys, ya. Berarti layar yang bermasalah, guys. Oke, jangan kemana-mana, berikut tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat aja. Tetap di channel tutorial Maklar Etian. Oke, pembongkaran kita skip, guys, ya. Oke, berikut ini tampilan isi spare part, ya, dari 32D700, ya. TV LED Polytron, ya. Power supply bentuknya seperti ini, guys, ya. Oke, ini jalur out backlit, ya. Karena backlit tadi aman, ya, berarti layar bermasalah. Kita akan mengecek tegangan dari mainboard, ya. Mainboard ke T-con panel, ya. Apa yang hilang tegangan, apa yang rusak, ya. Kita step nanti satu persatu, guys. Ini tampilan dari mainboardnya. Oke, dia menggunakan layar, ya, layar AUO, ya. Layar AUO, ya, soket gini, ya, soketnya, guys, ya. Untuk jenis ini, ya, panel AUO, guys. Oke, kita langsung ke tahap pengukuran dulu, guys, ya. Kebanyakan jenis ini bisa bermasalah di backlit, ya, guys, ya. Oke, kita cek dulu, ya, untuk backlightnya ada tegangan atau tidak. Kita pasang probe yang negatif dulu di situ. Terus kita on kan TV-nya, guys. Oke, TV sudah on, ya. Oke, lampu backlightnya nyala. Oke, kita cek tegangan backlit, ya. Sedikit informasi aja untuk Anda jadi tahu berapa tegangan out dari backlit tersebut, guys, ya. Oke, tegangan backlitnya jadi sini, oke, sekitar 23 volt, ya, guys, ya. Ini PCC inputnya, dia ada Elco 50-100 mikro. Oke, tegangan backlitnya untuk jenis ini 23 voltan, guys, ya. Ini 22, peaknya 23 volt, ya, guys, ya. Kalau untuk jenis 32D700 atau 32D710, ya. Oke, kita pertama-tama kita cek dulu untuk PCC output dari mainboard, ya. Banyak penyebab dari TV blank, ya. Bisa juga dari PCC out 12 volt yang masuk ke mainboard hilang tegangannya, guys, ya. Ini ada PCC untuk out, ya, dari mainboard. Oke, ada sekitar 11,93 dibulatkan jadi 12 volt, ya, guys, ya. Oke, langsung kita ke panel. Oke, langsung ke tahap pengukuran, guys, ya. Berhubung tadi mainboard sudah dinyatakan out tegangan untuk ke T-con ada, berarti mainboard aman, ya, guys, ya. Kita langsung masuk. Di sini ada fuse, ya. Di panel ini ada fuse.
Oke, ini ada fuse kecil ini dari outputnya mainboard ya, ini inputnya dari Ticon guys ya. Kita lihat pakai tegangannya 11,90 12 volt ya guys ya. Oke, ini fuse nya. Terus langsung kita cek tegangan 3,3 nya guys. Sini tegangan 3,3 guys ya, untuk panel AUO. Oke, hadir juga guys ya untuk tegangan 3,3. Cek AVDD. AVDD ini sebagai input dari tegangan VGA dan VGL ya. Apabila VDD ini tidak ada input atau drop, otomatis dia tegangan untuk VGA sama VGL dia tidak akan kerja juga guys ya. Oke, kita cek di sini, ini AVDD yang harusnya 15 sampai 17 volt ya, tergantung dari jenis panel ya. Oke, di sini ternyata drop guys ya. Drop 1,1 volt yang harusnya 15 sampai 17 volt ya. Oke. Oke, kita lanjut ke tegangan VGL guys ya. Ini ada fuse di sini R0. Oke, yang harusnya minus 5 ya, ini 5 sampai 7 volt, ini jadi minus 0,9 ya. Wah, kecil banget guys. Ini VDD yang tadi drop ya, karena ini VCC input untuk menaikkan ya, atau dibilang VCC input untuk tegangan VGH VGL guys ya. Ini drop ya. Oke guys ya. Nah, di sini salah satu penyakitnya yang kita dapati tegangannya error ya. Harusnya di sini 15 sampai 17 volt untuk itu ya. Oke, di sini ada isi CPU-nya ya. Si gamanya guys ya. Ya. Ini jenis-jenis IC-nya guys ya. Oke. Sebelum kita lanjut ya, matikan dulu TV-nya, jangan sampai salah. Nanti kalau tidak dimatikan nanti bisa berakibat tegangan yang lain bisa hilang ya, seperti 3,3 ya. Walaupun AVDD drop, VGH drop atau VGL drop, biasanya tegangan 3,3 sama tegangan input ya 12 volt tetap ada guys ya. Oke, mungkin dikarenakan dari panel bermasalah atau panel short ya, bisa juga dari komponen dari Ticon yang bermasalah di jalur AVDD ya. Oke, dimatikan dulu guys sebelum kita cek-cek pengukuran yang lain di jalur AVDD yang drop ya. Oke, langsung kita tahap pengukuran guys ya. Untuk jenis ini tegangan AVDD drop itu bisa disebabkan dari kapasitor yang setengah short, juga kapasitor short bisa, juga bisa dari dioda yang bermasalah guys ya. Oke, langsung kita cek untuk kapasitor dahulu ya. Oke, kita pakai buzzer ya. Tegangan yang drop ini kita cek di tegangan AVDD, karena tegangan AVDD ini sebagai input ya, tegangan untuk membangkitkan tegangan VGH sama VGL atau V-on sama V-off ya. Oke, sini ada fuse-nya. Fuse VGL, di sini ada kapasitor. Nah, ini kapasitor guys. Nah, ini bisa dikatakan short ya guys ya, untuk kapasitor di sini guys ya. Oke, mudah-mudahan hanya kapasitor aja untuk jenis ini guys ya, tanpa harus kita mengakali jalur AVDD dengan mencangkok
T-con ya. Bisa juga apabila untuk kapasitor atau komponen-komponen lain setelah diperiksa aman, juga IC aman. Nah, bisa juga dengan cara mencakok untuk T-con luar ya, untuk tegangan AVDD yang mengalami masalah guys. Oke, kita nyalain solder dulu. Habis itu kita lepas kapasitor ini yang bermasalah di dekat dioda ya, jalur di AVDD ya. Oke, kita akan melepas kapasitor ini guys ya. Di sini ada kapasitor di dekatnya fuse ya, ini dekat fuse dari tegangan VGL ya. Kita akan melepas kapasitor ini. Oke, ini kapasitornya guys ya. Tuh. Kecil banget guys ya. Oke. Taruh di situ dulu. Setelah kita lepas kapasitor ini yang di sini, kita cek langsung tegangannya guys ya. Kita cek-cek dulu yang lain apakah masih ada yang short ya. Oke. Oke, langsung kita nyalain guys setelah kita lepas kapasitor ya. Oke, setelah kita lepas tadi kapasitor ya yang ada di sini untuk yang short tadi guys ya, kita langsung kita nyalakan ya unitnya dulu. Langsung kita nyalakan dulu unitnya guys. Oke, TV sudah on lagi guys. Kita cek tegangan dulu yang tadi ya, yang 3,3 tadi ya. Kita cek tegangan 3,3 nya. Oke, ada ya. Dari awal memang tegangan ini tidak bermasalah, walaupun VGH atau VGL nya ya dia drop atau VDD drop, tapi tegangan 3,3 nya itu masih ada guys ya. Oke, terus kita ke sini tegangan AVDD yang tadi short ya, sekitar 1 polan, 1,1 pol. Sini AVDD. Oke, alhamdulillah guys ya, tegangan AVDD sudah hadir 15 polan. Terus kita ke tegangan ini VGL atau VOP ya guys ya. Oke, untuk jenis panel AWO ini menggunakan di minus 10 ya, biasanya berkisar dari minus 5 ya. Oke, sampai minus 10 ini guys ya, tergantung beda-beda jenis panel, beda juga VGH dan VGL nya ya tegangannya. Oke, di situ terus kita cari tegangan yang tinggi ya, tegangan VGH ini harus hadir juga. Oke, tegangan VGH nya di sini sekitar 29 guys ya. Yang tadi tegangannya drop ya, 0 ya tadi ya. Oke, tegangan yang utama sudah hadir guys ya. Kalau untuk PCC input tidak masalah ya. PCC input ini tetap aja karena tidak bermasalah di input tegangan awal dari mainboard ya. Oke, gimana hasilnya setelah kita kerjakan guys ya. Karena jenis panel ini sering bermasalah, memang kadang-kadang ada panel jenis ini layarnya berbayang ya. Itu beda juga penanganannya ya, karena banyak cara menangani juga permasalahan dari layar blank. Logikanya untuk para
user yang punya TV, kebanyakan kalau layar gelap itu dinyatakan backlightnya rusak ya. Padahal tidak semuanya backlight bermasalah ya. Ini contohnya layarnya gelap blank ya, tapi backlightnya nyala guys ya. Oke, kita langsung lihat hasilnya guys. Oke, alhamdulillah guys ya, TV berhasil hidup kembali guys ya. Jadi tidak semua layar gelap ya itu bermasalah di backlight ya, atau tegangan backlightnya guys ya. Bisa juga dari panel kehilangan atau drop tegangan FWD mengakibatkan tegangan VGA juga ikut drop ya. Oke, sedikit tutorial untuk penanganan Polytron ya, 32D700 atau 710 ya, yang mengalami layar blank ya. Layar blank, ada suara, gambar tidak ada guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya masih di channel tutorial Maklar Edjan. Semoga bermanfaat aja penanganan TV hari ini. Terima kasih sudah menonton semua dan singgah di sini di channel kami. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.